dalam dunia seni rupa saya juga belajar melukis dengan Bagong, belajar tari, belajar musik, kemudian teater dengan Jujut Prabowo, musik dengan Otok Bima Sidarta, dengan Jaduk, teater dengan Butet, ya. Banyak lagi tokoh-tokoh di sana. Dengan MH, saya MH Najib juga saya satu permainan ketika itu di sana. Zaman itu tahun 85 ya. Ya. Semacam kayak ada dendam sosial lah, jadi bully gitu. Wah, jangan main ini sama anak kerani, anak ini karyawan, nah itu nggak boleh. Istilahnya dulu uang kebun, cah Ya, cah kebun. Jadi dikit-dikit kalau yang apa namanya, yang jelek, wah kebun kali, kalian norak kebun kali, kemudian nanti pakai baju dikit mau gaya, wah kebun kali gitu. Jadi ada rasa sakit lah sebagai bully. Nah itu yang membuat saya mencari tentang kejawaan saya, tentang budaya lokal ya. Saya pikir budaya lokal ini juga harus apa ya? Harus mengikuti zaman. Kok nggak bakal hilang. Kalau Jawa udah pasti, di Jawa tuh kalau orang Jawa tuh begitu dia masuk kemari dia beradaptasi. Lahirlah ketoprak dor, lahirlah anggu yang versi sini, lahirlah kuda kepeng yang versi Sumatera ya kan, yang nggak ada di sana. Saya tekad, saya harus ke Jawa, ke Jogja, memang itu tempat pilihan. Nah terbukalah di sana semua bahwa ya apa yang dikatakan yang selama ini saya pelajari, Indonesia tuh kaya, benar-benar di sana terbuka. Kaya tuh dari material untuk berkarya itu memang betul-betul kaya. Kita nggak perlu beli, ya kan? Wah itu dia. Salam takjim, salam budaya. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam podcast seri keempat. Kita berada di GWK, Ya. Galeri Winarto Kartupat. Nah, kita langsung saja bertemu dengan narasumber kita hari ini, Mas Winarto Kartupat. Beliau adalah seorang seniman yang multi talent, seorang perupa yang karyanya sudah banyak sekali dipublish di ajang-ajang pameran keseni rupaan. Selain itu juga beliau juga aktif dalam bermusik, membuat puisi, musik-musik yang dimainkannya tentu saja yang tidak biasa dimainkan seperti musik populer dan sebagainya. Tapi musik yang dimainkan oleh Mas Winarto ini lebih kepada musik krap, ya. Musik krap. Nah, langsung saja nanti kita akan mengorek beberapa hal dari Mas Winarto tentang bagaimana Mas Winarto ini bisa tetap eksis ya dan tetap melakukan kesenian di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan ya. Mas Winarto ini orang Jawa yang lahir di Sumatera, masa kecilnya ini berada di tanah perkebunan ya. Dan beliau nanti akan bercerita bagaimana kisah beliau, pengalaman-pengalaman beliau itu bisa berkembang hingga saat ini. Ini banyak sekali karya-karya beliau yang bisa kita saksikan di galeri ini. Saya kira untuk tidak berlama-lama saya bercakap-cakap, kita langsung minta info yang lebih konkret dari Mas Winarto. Silakan Mas Winarto. Oke. Salam budaya. Saya Winarto Kartupat. Ya. Lahir dari keluarga Jawa, ibu saya Jawa, katanya sih dari Jawa Tengah, Kebumen, keturunannya, kemudian ayah saya orang Madiun, jadi saya antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, jadi asli Jawa, yang lahir di Sumatera, di Medan ya. Orang tua saya juga lahirnya di Medan, jadi memang asli Medan lah ya, tapi sukunya suku Jawa gitu saya kira. Kemudian masa kecil saya habiskan di perkebunan karena saya adalah seorang kerani perkebunan, di mana di perkebunan itu sebagai apa ya, kelasnya ya kelas rendah lah kalau ayah, hanya seorang kerani, sehingga di perkebunan ini begini, Panji,
apa namanya ya, antara strata itu kelihatan sekali antara staf, apalagi ADM dengan karyawan dengan apa itu dilarang bergaul kayak feodal gitulah. Nah itu membuat saya apa ya, semacam kayak ada dendam sosial lah, jadi bully gitu. Wah jangan main ini sama anak Krani, anak ini karyawan, nah itu nggak boleh. Istilahnya dulu uang kebun, cak Ya, cak kebun. Jadi dikit-dikit kalau yang apa namanya, yang jelek, wah kebun kali, kayak norak kebun kali, kemudian nanti pakai baju dikit, mau gaya, wah kebun kali gitu. Jadi ada rasa sakit lah sebagai buruh. Nah itu yang membuat saya mencari tentang kejawaan saya. Jadi sejak SMP saya itu udah bercita-cita ingin sekolah ke Jawa. Aku harus jadi orang ya. Apa sih Jawa? Karena presiden juga Jawa, pembantu juga Jawa nih. Ini Jawa ini apa itu? Jadi saya mencari kejawaan saya, dan saya memang sebagai orang Jawa saya nggak kenal ya, hanya sedikit bahasa Jawa juga sedikit. Kemudian budaya lokal juga nggak tahu, jadi memang itulah latar belakang, sehingga ketika saya di Jawa terbukalah pikiran saya 4 tahun di Jogja, sekolah di Jogja, ya itu aja. Kemudian saya pulang, setelah pulang dari sana alhamdulillah saya mengabdi jadi pegawai negeri, jadi abdi negara di Taman Budaya Sumatera Utara. Nah selama saya di Jawa, karena itu tadi ya ada semacam dendam ya, sehingga apapun yang ada di sana itu saya serap semua, sehingga saya bisa seni rupa saya oke, main musik juga oke, saya nari juga, main teater, dan bahkan membuat puisi ya. Buat puisi. Nama Kartupat itu juga itu nama grup saya ketika saya pulang, Unarto di grup Kartupat, grup teater, sehingga melekatlah nama itu jadi nama seniman saya hingga saat ini. Barangkali itu dulu yang Oke, baik. Nah, Mas Win, ini kan saya melihat di sini ini ada lukisan-lukisan pasir. Ini nih bagaimana Mas Winarto ini bisa terinspirasi, bisa membuat lukisan pasir yang begini, wah luar biasa. Setelah itu Mas Win juga saya lihat ini ada membuat beberapa instrumen sendiri ya. Kemudian itu dari bambu, dari banyak hal itu dibuat. Nah ini bagaimana sih pengalaman Mas Win ini bisa menciptakan karya-karya sendiri? Nah, seperti ini. Ini kelihatan sederhana Mas Win, tapi ini sangat luar biasa. Nah, nah ini kan seperti hal sepele, tapi ini karya seni yang menurut saya ini tidak bisa dipandang remeh gitu. Itu bagaimana Mas Win tuh? Ini Mas Win ya kan di sini tuh banyak seniman-seniman lokal, tapi Mas Win hingga saat ini kami mengetahui bahwa Mas Win itu tetap eksis, berkembang. Bahkan Mas Win itu muncul di nama-nama seniman yang ternama di Medan, kira-kira begitu. Gimana Mas Win pengalamannya? Ceritain. Jadi ya itu tadinya saya yang tinggal di kebun, di pelosok, bahkan di peta Sumatera Utara itu nggak ada. Perkebunan Marike, PTP2 itu nggak ada di dalam peta. Begitulah udiknya memang jauhnya ya tempat itu. Nah ketika itu tamat SMA, saya memang dari SMP pengen sekolah di Jawa. Tamat SMA saya tekad saya harus ke Jawa, ke Jogja, memang itu tempat pilihan. Nah terbukalah di sana semua bahwa ya apa yang dikatakan yang selama ini saya pelajari, Indonesia tuh kaya, benar-benar di sana terbuka. Kaya tuh dari material untuk berkarya itu memang betul-betul kaya, kita nggak perlu beli, ya kan? Wah itu dia. Jadi kalau kita lihat yang di seputaran ini ada bambu, ada kayu, ada macam-macam alat musik yang dari itu semuanya kita tinggal comot aja. Itulah yang benar-benar kaya. Jadi Tuhan itu memang menganugerahkan Indonesia itu luar biasa. Yang dikatakan kaya bukan hanya sekedar tambang, alat, enggak, tapi benda-benda yang bisa kita kreasikan itu luar biasa kaya. Dan ilmu yang saya dapatkan itu di Jawa. Jadi memang orang Jawa ini ya, ketika di sana tuh saya serap ya buat alat musik, kemudian buat apa lagi, melukis, tidak hanya cat tapi dari berbagai media. Jadi ada satu guru saya, Bagong Kusudiarjo, tuh pernah bilang tuh hingga sekarang melekat, jangan pernah jadi juara katanya. Itu dia, itu yang saya, tapilah jadi yang pertama. Ya, kalau juara bisa disalip orang ya kan. Tapi kalau yang pertama tuh begitu orang ikut,
Sudah pernah kayak ada. Panji, ya kan, kayak Unarto katanya gitu. Kalau dia buat lagi, nah dalam dunia seni rupa saya juga belajar melukis dengan Bagong, belajar tari, belajar musik, kemudian teater dengan Jujuk Prabowo, musik dengan Otok Bima Sidarta, dengan Jaduk, teater dengan Butet, ya banyak lagi tokoh-tokoh di sana. Dengan MH, saya MHN Najib juga, saya satu permainan ketika itu di sana. Zaman itu tahun 85 ya. Ya begitulah. Begitu pulang kemari, jadi apa yang ilmu yang di sana saya ternyata di sini banyak yang belum diekspor, sehingga saya mampu eksis sampai berkembang. ya sampai detik ini, karena memang kita berlimpah yang mau diolah itu banyak sekali. Dan ini belum lagi sih kalau kita mau ya seniman-seniman ini belajar bareng sama ayo kaya, ini belum banyak yang dieksplor lagi. Seperti kalau di Jawa kan satu, apalagi kita di Medan ini 8 etnis ya kan, wah itu nggak habis-habis Ya Mas Win. nggak. Jadi kalau saya ibaratkan seni ini ya, budaya ini seperti sumur tanpa dasar ya, makan dikorek nggak ada habisnya. Tidak ada habisnya ya. Iya, Tak berdasar ya nggak Mas Win. berdasar. Nah, Tidak oke, ya. Mas Win. Jadi ini persoalan Mas Win tadi menyinggung persoalan tradisi. Nah, bagaimana Mas Win, menurut Mas Win, persoalan tradisi di Sumatera Utara ini kan ada tradisi, ada 8 etnis ya. Nah, ada 8 etnis. Terus kemudian etnis yang pendatang seperti Jawa, Cina, ya kan, kemudian India, Sunda dan lain-lain itu kan ada di sini. Nah, bagaimana Mas Win melihat eksistensi kesenian Jawa di Sumatera Utara ini, yang notabene ini dapat berkolaborasi atau bersanding ya, saling menerima dengan kesenian-kesenian lain? Ada yang saya pelajari di Jawa, bahwa di Jawa itu seperti gini, ada tuh kalau orang Jawa tuh semacam apa ya, ada kewajiban nguri-nguri budaya Jawi. Nah, betul. Jadi setiap orang Jawa, darah Jawa itu wajib dia membawa atau menjaga, minimal dia apa ya, tidak merusak. Makanya orang Jawa dimanapun survive deh. Dia bisa berinteraksi dengan suku apapun, karena dia memang semacam wajib ya, di dalam darahnya tuh yang nguri-nguri budaya tuh harus. Itu makanya dimanapun Jawa tetap hidup. Kemudian tentang budaya lokal ya, saya pikir budaya lokal ini juga harus apa ya, harus mengikuti zaman, kok nggak bakal hilang. Kalau Jawa udah pasti, di Jawa tuh kalau orang Jawa tuh begitu dia masuk kemari dia beradaptasi. Lahirlah ketoprak dor, lahirlah anggu yang versi sini, lahirlah kuda kepeng yang versi sini, versi Sumatera ya kan, yang nggak ada di sana. Ketoprak dor tuh nggak ada. Ya, bahkan menurut keterangan Mas Warsono tempo hari, ada juga tortor yang sedikit memasukkan kelentikan Jawanya ada, kemudian tari Jawa yang rasa Melayu gitu-gitu ya. Ya, itulah dia. Makanya kalau melihat kita budaya yang di sini, harusnya dia bukan fleksibel ya, tapi mengikuti zaman. Kalau nggak bakal hilang ya. Seperti kita lihat kalau di Karo tuh gedang Karo seperti ini, itu udah jarang dimainkan. Karena apa? Karena dia nggak ngikuti zaman. Contohnya begini, ini dalam repertoar kan dimainkan hanya 2 ya, hanya sepasang ya. Ngindungnya Manganaki kan 2 kan. Nah, untuk ngimbangi musik-musik modern dia harus membuat ensemble. 15 pemainnya kenapa? Ya kan gitu. Itu yang membuat harus begitu. Kita harus apalagi berani mengembangkan gitu berani ya. Mengembangkan, berani bersaing, harus begitu. Jangan sedikit-sedikit merusak tradisi. Di mana yang merusak? Nggak ada tuh. Artinya tetap keoriginalitasan itu tetap dijaga, tapi pengembangan itu tetap dilakukan agar tidak tertinggal, agar tidak tergerus ya dengan persaingan budaya yang modern sekarang lebih canggih ya, Mas Win ya. Nah, iya. Yang gampang ya volumenya, artinya kalau memainkan biasa 2 orang sepasang, coba kita mainkan 10 orang, 15 orang, itu kan gila ya. Pasti beda, pasti beda. Dia lebih lebih hidup, pasti lebih hidup ya. Pasti lebih hidup dengan semangat milenial yang sekarang ya kan gitu.
pasti lebih hebat. Saya pikir itu yang untuk harus musik Mandailing, musik Karo, musik Batak juga jangan dimainkan hanya repertoar yang ditinggalkan nenek moyang kita. Kita harus kita kembangkan dengan lagu-lagu yang lebih Dengan modern, komposisi ya, baru. dengan komposisi baru. Dicombine dengan beberapa teknologi ya maksudnya. Kekinian kan gitu. Nah, itu saya pikir itu. Ya, tapi yang aslinya ini tetap kita rawat, tetap kita jaga ya. Maksudnya tapi dengan agar dia lebih berkembang, lebih terawat, mungkin perlu kita adakan pengembangan kan begitu ya, Mas Pina ya. Baik, nah ini kita berbicara sudah dari mulai musik ke seni rupa ke teater ya Mas Winarto, sehingga Mas Winarto Kartupat sendiri namanya juga diberi belakangan Kartupat itu juga muncul karena dari grup teater dulu ya Mas Win ya. Nah satu lagi Mas Win, jadi kalau menurut Mas Win ya untuk generasi muda sekarang ini saran Mas Win ya agar tetap mau istilahnya menguri-nguri budaya itu sebaiknya apa yang dilakukan? Memang harus kita tularkan ya konsep menguri-nguri budaya ini kepada generasi. Seperti selalu saya bilang, kalau dia orang Mandailing, banggalah dengan Mandailingnya. Karena apa? Sebenarnya warisan yang sesungguhnya warisan itu adalah budaya, bukan harta. Bukan harta benda, enggak. Ya budaya itulah warisan, sesungguhnya warisan. Itulah. Jadi saya ibaratkan begini, kalau kita dikasih warisan rumah, kemudian nggak kita urus, rumah itu pasti rubuh. Tapi kalau rumah itu kita urus, kita bagus, orang tuh akan datang, pasti datang. Pasti kita dapat berkahnya, dapat keindahannya yang udah pasti ya kan. Tapi kalau nggak kita urus, kita warisan rumah rubuh. Sama dengan budaya. Kalau budaya itu nggak kita jaga, sekarang begini ya. Kita cerita nih ada rumah Mandailing ya, arsiteknya aja lah rumah Mandailing. Itu siapa yang buat? Marga apa? Mereka nggak minta apa-apa loh. Marga Siregar kayak marga Pulungan atau marga Rangkuti atau apa. Mereka nggak minta royalti. Dia S1, S2 atau S3 sekolahnya itu juga nggak tahu. Tapi orang sepakat, orang Mandailing sepakat. Ini loh arsitek rumah Mandailing seperti ini. Nah itu kalau nggak kita jaga durhaka. Itu sama sebenarnya dengan beragama. Jadi kalau kita nggak mewarisi, nggak menjaga budaya, kita durhaka, tidak menggunakan bahasanya, apalagi tidak menjaga ya begitulah. Makanya saya bilang nguri-nguri budaya ini harus kita tularkan ke ya yang ada di sini lah, suku-suku yang di sini itu harus, sehingga tidak hilang, tidak tergerus zaman ya. Jadi bagaimana kita merenovasi atau mengupgrade lebih baru dengan baju yang baru, tapi dengan masih tradisi tapi dengan baju yang baru. Mungkin dia udah pakai jeans ya kan begitu kira-kira ya kan. Dia nggak pakai ulos tapi udah pakai jeans celananya kan gitu. Itu yang perlu kita tularkan ke generasi sehingga dia jadi bangga sebagai orang suku Karo, suku Batak, suku Aceh atau suku Nias, saya pikir itu. Ya, oke baik. Jadi jelas ya keterangan dari Mas Winarto bahwa pentingnya menjaga budaya itu seperti kita menjaga warisan yang kalau tidak kita urus ini kita akan berdosa, kira-kira begitu ya, Mas Winarto. Ya, nah budaya sebagai satu pegangan hidup, budaya ini perlu kita lestarikan ya. Budaya perlu kita jaga. Artinya yang aslinya itu tetap kita jaga, tapi kita juga punya keinginan untuk tetap mengembangkan, tidak meninggalkan yang aslinya, tapi juga kita harus mengembangkan agar mampu bersaing dengan kebudayaan yang sekarang itu sudah semakin canggih ya maksudnya, agar kita tidak tertinggal ya, agar kebudayaan ini tetap hidup ya. Jadi perlu kita masukkan ke budayaan kita ini ya, pengembangan termasuk melengkapkan inovasi-inovasi agar kita tetap bisa hidup. Kira-kira begitu ya maksudnya. Oke, baik. Terima kasih, barangkali itu saja yang bisa disampaikan bincang-bincang kita kepada narasumber kita malam ini. Bertemu lagi kita di podcast selanjutnya. Salam budaya.